Ingat, di like terus di subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Sefrekuensi. Soal berkabar, pasti banyak nih di kalangan hubungan. Banyak yang berbicara seperti ini. Kok punya pasangan kabar pun hilang-hilangan. Terus lagi muncul di pikiran, dia sayang gak sih? Kok mengabaikan tentang diri kamu? Memang sih sebagai pasangan berhak banget soal berkabar. Apalagi komunikasi itu penting ya kan? Nah tapi sebelum itu, kamu harus memperhatikan dulu nih. Hal ini tuh emang harus dimengerti atau hanya keegoisan dia dengan dunianya aja. Oke, kita bahas perlahan-lahan sampai tuntas ya, Besti. Nah, jadi kalau soal yang wajar, kalian harus banget mengerti. Itu seperti dia kerja misalnya. Yang namanya kerja kan pasti bisa dari pagi sampai sore tuh, atau bahkan sampai malam. Nah, di sini harus mengerti kesibukannya apa. Karena dia tuh udah capek tenaga. Terus kamu ngambekin dia, makin dia tuh jadi ganggut, gak semangat. Lagi capek kamu lembut-lembut gitu. Kalau misalnya karyawan itu kan udah pasti jam kerjanya diatur dari sana tuh. Terus kalian tuntut kabar melulu nih, yang ada dia tuh pusing sendiri, beban, jadi makin stres tuh dia. Karena gini loh, yang namanya habis kerja tuh pasti capek tuh dia. Posisinya begitu tuh butuh banget support sistemnya ya kan. Nah tapi setidaknya bilang sekata, dua kata gitu soal kesibukannya apa. Atau kasih tahu tuh jam masuknya jam berapa gitu. Biar orang tuh gak overthinking soalnya. Kalau tiba-tiba hilang, pasti ada aja overthinking. Kalau benar-benar lagi mepet banget, bisa kan solusinya tuh jelasin. Kasih tahu dulu tuh sebelum sibuk nih, kata-kata yang simple aja gitu ya kan. Tapi kalau keseringan ngilang terus, bilangnya nanti aja kalau udah kelar baru bilang. Yang ada nih orang udah gak mood duluan, udah males dengerinnya. Tapi kalau pasangan kalian yang merintis sendiri, untuk bangun semuanya sendiri, berdiri sendiri untuk mencapai keberhasilannya. Contohnya kerjanya itu pengusaha di internet, ataupun yang bekerjanya itu bangun dari nol sendiri buat capai puncak. Ini nih emang waktunya dia yang ngatur sendiri. Nah tapi biasa aja dia tuh lupa waktu untuk berhenti, saking sering fokusnya menaikkan yang dia bangun. Karena udah tahu tuh interestnya di mana, pasti mengejar target. Suatu hal tersebut yang bikin lupa tuh waktu dia. Karena terlalu nyaman untuk mengelola di bidang yang dia kelola sendiri. Karena banyak loh step-step yang harus dia lakukan.
dengan tindakan biar capai goals. Nah, yang kayak gini nih lebih pusing nih, bukan perkara uang hal utama, tapi target sasarannya adalah hal yang dia rangkai ide tujuannya bisa berkembang maju. Nah, ini nih yang lebih lega, seneng bisa capai proses titik puncaknya. Sibuk itu boleh banget ya kan? Tapi jika emang dia benar-benar sibuknya nyata nih, segimanapun harus bisa pengertian tuh tentang kondisi. Karena di umur segini itu, mau kejar hal yang penting itu maklum banget ya kan? Bukan lagi yang anak sekolah yang cuma cinta-cintaan aja dikelilingin dunianya. Intinya jika udah jelasin kesibukannya apa, ini udah jauh lebih bagus loh. Jadi jangan kamu paksa buat chatan terus, apalagi maksa video call, telepon. Percaya deh, ini ngebuat 10 kali lipat makin anjlok moodnya. Soalnya tuh udah pusing tuh mau fokus selesaiin biar tenang ya kan. Solusinya juga terus terang kesibukannya apa, dan ditanya juga nih dia maunya tuh sepertinya apa. Nah, di situ bisa dinilai seberapa dia dewasa bisa pengertian keadaan kamu. Karena kalau udah bicara terus terang dianya nggak ngerti-ngerti sama pendapat keadaan kamu, ini emang kalian yang nggak nyambung sepemikirannya, nggak cocok. Beda sama yang kamu nggak tahu kesibukannya apa, yang nggak tahu kemana, seenaknya menyepelein kabar, itu pasangan apa pajangan doang ya kan? Prioritas sekadar bilang aja nggak bisa. Ini nih bantai aja bos. Nah, dari sini bisa mengertikan yang mana harus dikasih pengertian, disupport, dan mana yang harus dan yang mana emang hanya kesibukan menjadi alasan aja. Memang nih, sebagai pasangan, jangan jadi penghambat untuk ngejar suatu hal yang penting. Jika tujuannya itu positif, dirangkul, disupport, didukung. Nah, jadi sibuknya yang nggak tahu kejelasannya apa. Nah, ini nih perlu ditatar ya besti-besti. Cara menanganinya dengan belajar berusaha, jangan nyariin dia. Kenapa kok begitu? Gini loh, biar kamunya tuh nggak capek nyari-nyariin. Karena yang begini nih, mau kamu teriak dia gimana pun, emang wataknya tuh egois, jadi hanya dunia sendiri. Jadi percuma aja, ya kan? Kalau emang dia mau ngabarin, pasti bakalan kabarin. Kalau enggak ya, pasti ya enggak. Tanpa kamu perlu paksa-paksa, teriak-teriak, nyari-nyari, apalagi ngoceh-ngoceh. Jadi kalau kamu punya pasangan, dia mau ngabarin kapan ya, itu terserah. Karena yang aku tahu, kalau dia benar-benar sayang sama kamu nih, dia nggak akan ngebiarin lama-lama nyepelein. Kalau kamu dia begitu kan kamu masih respect kan, tapi kalau sampai nih udah di titik kamu tuh penting gak sih gitu, pasti kamu pas sadar nih nggak mau ngebiarin semuanya karena ngerasa nggak dihargain. Yang terpenting bisa menunjukkan
kalau dia tuh lagi ada kesibukan apa, karena apa, terus bilang, ya aku mau kerja bla 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 bla, nanti dikabarin lagi ya. Begitu aja kan udah cukup. Yang namanya menghargai itu tanda dia selalu ada di waktu sibuknya, ya kan? Bukannya malah jadi seenaknya tuh nyepelein komunikasi. Jadi jangan cuma maunya dikasih pengertian tanpa tahu caranya menghargai seorang yang mau mengerti tentang kehidupannya. Kalau dia sampai nanya begini, kenapa sih begini mulu gitu? Soal kabar, jawab aja. Karena gue tuh cuma mau memastikan keadaan lu gitu. Seenggaknya dengan begitu bikin tenang, gak biarin orang tuh jadi overthinking, khawatir gitu bang. Bahkan sampai overthinking. Apalagi kalau kamu itu multifungsi, bisa ini itu sendiri tanpa adanya orang lain. Nah ini nih yang bikin diri kamu tuh makin cuek. Mau dia ngebiarin bagaimana, pasti kamu malah makin cuek. Lama-lama yang dibiarin ini dengan fase-fasenya sendirinya, makin lama lebih nyaman sama dirinya sendiri dibanding harus libatkan orang lain. Jangan biarkan seseorang ini tuh terbiasa tanpa kamu, karena keberadaan kamu dibutuhkan itu sangat kecil kemungkinannya.